Semboyan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ingarso Sung Tulodo, seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ingmadio Mangunkarso, seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tutwuri Handayani, seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Bagaimana guru dituntut menguasai teknologi dalam pembelajaran? Bagaimana guru dapat mengelola pembelajaran yang menyenangkan? Guru belajar menjadi guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? SMK? SMK? Oke, hujan-hujan gini paling enak ngapain ya enaknya? Coba apa? Tidur, sebelah, tiktokan. Jadi paling enak kalau hujan-hujan gini ya belajar biologi. Kenapa? Karena biologi itu mengingatkan awal penciptaan kita. Jadi kalian tahu kenapa hari ini saya memakai baju ini? Oke, karena kita semua tadi sudah memperingati Hari Pahlawan dengan upacara bendera. Jadi ngomong-ngomong soal pahlawan, bagaimana upaya kalian untuk meneladani kira-kira jasa pahlawan? Ya, Febri, sebentar. Saya belajar dengan baik agar dapat merdeka dalam hal pengetahuan dan finansial ke depannya. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, Novita. Saya mau menjadi ibu rumah tangga saja, Pak. Karena saya ingin anak-anak saya ke depannya penuh dengan kasih sayang seorang ibu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Novita. Yang satunya tadi ingin menjadi wanita karir, yang satunya ingin menjadi ibu rumah tangga. Adakah yang ingin berpendapat lain? Ya. Pak, saya tidak mau pacaran agar tidak diatur-atur sama pacar saya, Pak. Luar biasa. Dia tidak ingin pacaran. Sudah pernah pacaran? Oke, jadi tidak mau pacaran agar tidak diatur-atur oleh pacar. Berbicara soal pacar biasanya identik dengan mantan. Karena kalau habis pacaran biasanya jadi mantan. Nah, biasanya kira-kira tahu enggak kalian perbedaan dan persamaan pahlawan dengan mantan? Persamaannya pahlawan dan pacar sama-sama tertulis, Pak. Sama-sama tertulis. Gimana itu? Kalau pahlawan tertulis rapi dalam buku sejarah, ya. Kalau mantan tertulis rapi dalam hati saya, Pak. Luar biasa. Baik, itu tadi persamaan pahlawan dengan mantan. Ternyata masih ada persamaannya. Kira-kira ada yang tahu enggak perbedaan pahlawan dengan mantan? Insyana, silakan. Perbedaannya pahlawan harus selalu dikenang dan diingat perjuangannya, namun mantan harus dilupakan. Nah, mantan itu harus dilupakan. Kemudian tadi kita berbicara soal pahlawan ya. Berbicara soal pahlawan, saya dan pahlawan pernah mengalami sakit yang sama. Kira-kira sakit yang saya derita waktu saya SMP itu adalah sakit yang seperti ini. Ada merah-merah, kemudian gatal. Kalau para pahlawan itu sakitnya ketika mereka disekap di suatu mungkin gua atau penjara yang kumuh. Tidak ada sirkulasi udara yang baik. Mereka penuh dengan hal-hal yang mungkin kotor, sehingga timbullah penyakit-penyakit seperti ini. Iya, Tasya? Sakit apa itu, Pak? Kamu nanya. Iya, Pak, saya bertanya. Kamu bertanya-tanya. Oke, jadi ini kira-kira sakit apa? Iya, Lucy, silakan. Jerawatan, Pak. Jerawat? Apa benar ini kira-kira jerawat? Ya, silakan. Kenapa? Panu, Pak. Panu? Iya, Pak. Semuanya sependapat kalau ini panu? Iya, Pak. Kenapa Ain kalau kok kamu bisa berpendapat itu bukan panu?
Cacar, Pak. Itu cacar. Kenapa kamu tahu kalau itu cacar? Saya pernah mengalami, Pak. Bagaimana gejalanya? Merah, gatal, tubuh, demam, dan menimbulkan bekas, Pak. Apa yang merah dan gatal selalu cacar? Kan bisa jerawat ya? Enggak, Pak. Kalau jerawat itu biasanya di wajah, Pak. Kalau cacar di seluruh tubuh. Kalau merah kemudian di seluruh tubuh itu kata Agni tidak jerawat. Mungkin ada jawaban lain? Ya, silakan. Jerawat disebabkan kulit mati yang menyumpat pori, wajah berminyak. Baik, bagus sekali. Ada lagi yang mungkin berpendapat? Silakan dilihat gambarnya. Kalau jerawat karena bakteri, Pak. Sedangkan kalau cacar itu virus. Bagus sekali Insana. Jadi kalau bakteri itu bisa menyebabkan jerawat, tapi kalau cacar itu disebabkan oleh virus. Oke, berbicara soal virus, kira-kira virus itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya? Baik, silahkan Hoten. Setahu saya bukan, Pak. Alasannya apa virus itu bukan termasuk makhluk hidup? Karena tidak masuk sistem klasifikasi makhluk hidup, Pak. Karena virus tidak masuk sistem klasifikasi makhluk hidup. Baik. Kemudian mungkin ada lagi yang bisa berpendapat. Pak, Oke, silakan Baby. tapi virus bisa bereproduksi, Pak. Buktinya kemarin saat corona banyak sekali korbannya. Artinya virus bertambah banyak. Seperti Susan yang kemarin terkena virus corona. Oh, Susan ternyata kena corona ya. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena alhamdulillah masih bisa bersama kita lagi. Karena banyak sekali korbannya untuk virus corona ini. Bahkan jutaan yang telah meninggal. Baik, jadi anak-anak, kira-kira siapa yang sepakat kalau virus itu termasuk makhluk hidup? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Kalau yang sepakat makhluk virus bukan termasuk makhluk hidup, angkat tangan. Oh, termasuk banyak juga ya. Hari ini kita akan belajar atau kenalan lebih dekat dengan virus yuk. Oke, karena kalian semangat, saya ada pantun buat kalian. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Mari belajar virus yuk, nak sayang, agar kita lebih berhati-hati. Nyambung nggak? Baiklah anak-anak, kita akan belajar lebih dalam tentang yang sudah kalian sebutkan, yaitu tentang virus. Jadi pada pertemuan kali ini kita ada dua tujuan yang akan kita capai, yaitu pertama nanti kalian akan bisa memerinci struktur tubuh virus. Kemudian yang kedua kalian bisa merinci juga replikasi daur litik dan replikasi daur lisogenik. Dari replikasi daur litik dan replikasi daur lisogenik ini merupakan reproduksi dari virus agar virus itu bisa bertambah banyak. Kemudian untuk teknik penilaian yang akan saya ambil yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap yaitu menggunakan teknik observasi, sedangkan pengetahuan nanti di akhir kita akan ada tes tulis, dan keterampilan yaitu penilaian presentasi dan literasi sains. Baiklah anak-anak, jadi saya mempunyai video untuk kalian tonton. Silahkan diperhatikan layar LCD yang ada di depan. Oke. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah tayangan tentang awal mula terjadinya virus corona. Silakan diperhatikan dengan baik. Kemudian kira-kira dari video di depan masalah apa yang bisa kalian munculkan di sini? Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu sebenarnya virus corona eksis 1 juta orang seluruh dunia saat ini. Mungkin bukan kita tahu sebenarnya gimana sih virus itu yang kita. Bagaimana virus itu bisa sampai? Sebenarnya virus corona tidak ada kesimpulan di sini. Dari secara langsung kalau tidak si virus masuk ke WhatsApp perasa dan kemudian terus menuju satu
kedua, virus sebetulnya juga lebih halal. Seperti corona ini paru-paru yang lain, tidak ada protein ACE2 kan juga cuma virus corona. ACE2 itu juga mereka malah pasti virus ini akan masuk ke dalam sel kita, dan begitu masuk baru beraksi sebenarnya di fase ini virus corona dibuka dan sangat bebas. Dia hanya inti sel-sel itu sistem imun tubuh kita yang tidak nyerang virusnya. Itu semua sel yang memproduksi kalau virus corona. Sel itu terinfeksi dan imun selanjutnya akan berubah dan virus corona yang siap infeksi sel-sel yang apa ini. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona, tapi dalam hitungan hari aja sudah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan merespon ibarat polisi dan bertahan muncul ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin sini virus corona itu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun menyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan mereka bisa masuk ke dalam darah kenapa saja bakalan susah banget dan hidup kita ada apa sana. Ya, mungkin dengan fakta-fakta baru saja kita takut khawatir. Iya, kita pun berbicara bagaimana daya tahan kita. Makan begitu. Ya, bukan lagi saja tetap sehat di situ, tapi ikutilah berbagai istilah yang bisa menggantikan tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita yang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, itu punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, dari video tersebut, video tadi tentang apa kira-kira? Ada yang bisa tentang virus apa? Di corona. Jadi corona itu termasuk virus ya, bukan bakteri. Menyerang apa tadi kira-kira? Menyerang paru-paru. Saat masuk ke paru-paru, virus tadi menyebabkan apa kira-kira? Sesak nafas. Terus kalau sudah sesak, ya nggak bisa bernafas, yang mengakibatkan pneumonia atau kematian. Jadi kita turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang mungkin meninggal karena salah satu virus ini. Tapi penyebab dari meninggalnya bukan hanya virus, tapi biasanya juga disertai dengan penyakit bawaan. Namun virus ini bisa memperparah keadaan tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, jadi kira-kira mengapa virus corona ini sangat cepat dalam menginfeksi tubuh kita, dan apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Untuk menjawab pertanyaan ini, setelah ini saya persilahkan kalian untuk membentuk kelompok seperti biasanya, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi silahkan bergabung dengan kelompok, kemudian bangkunya ditata sedemikian rupa agar kalian bisa bekerja sama dengan baik. Baik, kami persilahkan. Silakan.
Baik, kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah menerima 3 halaman atau 3 lembar LKPD. Silakan dicek kembali. Silakan dituliskan nama absen dan kelas, kemudian kelompok. Selanjutnya silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Nah, untuk yang tidak mendapatkan LKS atau LKPD sudah saya share di WA grup kalian, jadi itu juga sekaligus bahan belajar kalian. Namun yang nanti dikumpulkan hanya 3 lembar ini per masing-masing kelompok. Baik, saya beri waktu kurang lebih 1 menit untuk mengisi identitas. Baik anak-anak sekalian, ada pertanyaan? Ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Ya, silakan Ain. Kenapa? Baik, ada pertanyaan? Baik, silahkan gunakan waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Waktu berdiskusi dimulai dari sekarang.
Baiklah anak-anak, karena waktu 15 menit sudah selesai, minta tolong dari perwakilan masing-masing kelompok atau bisa ketua kelompoknya mengumpulkan LKPD ke depan sekarang juga. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baiklah, karena 4 kelompok sudah mengumpulkan LKPD semua, kita akan mulai presentasi dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Mohon kelompok 2, 3, dan 4 untuk memperhatikan kelompok yang presentasi. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Saya Nurul Aini dan di sebelah saya Kartini Susilaningsi, Pasahiruni, Luciana Safara. Oke. Baik, untuk kelompok 1, apa permasalahan yang Anda temukan setelah menonton video tersebut? virus menyerang manusia, Pak. Khususnya virus? Menyerang manusia. Ya, virus apa? Virus corona. Virus corona. Baik, silakan dilanjutkan tentang analisis bagian dari struktur bakteriofag beserta fungsinya. Contoh virus yang terkenal adalah bakteriofage. Struktur tubuh bakteriofage tersusun atas kepala, berbentuk polihedral atau segi banyak. Kapsid selaput pembungkus yang disusun oleh protein, bahan inti atau materi genetik yang terdiri atas DNA dan serabut ekor. Mengandung asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid bentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Menyimpan dan membawa informasi genetis. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarga asam nukleat menuju ekor. Ekor virus terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Struktur protein virus yang berbentuk seperti paku-paku yang pelekat virus dan permukaan sel inang yang spesifik sehingga bisa masuk ke dalam sel. Baik, kita lanjutkan berikutnya tentang reproduksi virus, yaitu tahap litik dan lisogenik. Silakan. Reproduksi virus atau bisa disebut refleksi virus terjadi dengan dua cara, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah, kemudian mengeluarkan partikel virus yang baru. Tahap-tahap dalam siklus litik yaitu perlekatan, penetrasi, replikasi, perikitan, dan lisis. Baik, itu tadi siklus atau daur litik, sekarang lisogenik. Yuk. Bisa. Ayo. Siklus lisogenik disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen karena infeksi virus dalam sel inang tidak mengganggu aktivitas sel. Pada siklus lisogenik, proses pengandaan materi genetik virus berlangsung bersamaan dengan pembelahan sel inang. Tahapan dalam daur lisogenik berupa perlekatan,
penetrasi, dan tahap propage. Baik, berikutnya setelah menyelesaikan kegiatan di atas tadi tentang mengidentifikasi bagian-bagian virus tadi, kemudian ada reproduksi. Selanjutnya, mengapa virus corona sangat cepat dalam menginfeksi tubuh manusia? Apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia belakangan ini semakin cepat. Berdasarkan informasi dari WHO World Health Organization bahwa beberapa varian atau mutasi virus COVID-19 lebih mudah menular dari orang ke orang. Kemudian bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Silakan disampaikan. Kira-kira solusinya bagaimana? Solusi yang kami tawarkan adalah sesuai anjuran pemerintah yang senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga agar tetap fit. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan saya? Baik. Terima kasih untuk Nia. Silakan. Beberapa anjing dan kucing rumah tangga dan harimau yang berkontak dengan manusia yang terinfeksi dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, musang juga rentan terhadap infeksi. Dalam eksperimen, kucing dan musang dapat mengeluarkan infeksi ke hewan lain dari spesies yang sama. Tetapi tidak ada bukti bahwa hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit ke manusia dan berperan dengan menyebarkan COVID-19. COVID-19 menyebar terutama melalui percikan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi virus corona ini tidak bisa dinularkan dari hewan ke manusia menurut penelitian WHO. Tapi wallahu alam kita tidak tahu bagaimana ini terjadi. Bagaimana kelompok 2? Sudah terpuaskan? Baik, sudah. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibuka dulu akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nuragni Maulida. Saya Vina Faradita. Saya Insiana. Baiklah, dari hasil diskusi kalian, kira-kira permasalahan apa yang Anda temukan setelah menonton video tersebut? Virus corona menyerang tubuh manusia. Virus corona menyerang tubuh manusia. Oke. Sekarang silakan analisis bagian-bagian dari struktur bakteriofag, kemudian beserta penjelasan fungsinya apa saja. Kepala mengandung asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Bentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Menyimpan dan membawa informasi genetis. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Virus
Seran atas seraput, ekor, dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Pik, struktur protein virus yang berbentuk seperti paku-paku untuk pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik sehingga bisa masuk ke dalam sel. Oke, terima kasih Insiana. Berikutnya tentang tahapan replikasi virus, yaitu pada daur litik dan lisogenik. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan? Agni. Pertama daur litik dulu ya. Siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah atau lisis, kemudian mengeluarkan partikel virus yang baru. Tahap-tahap dalam siklus litik yaitu pelekatan, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Terima kasih kepada Agni. Berikutnya daur lisogenik akan dijelaskan oleh Nia. Siklus lisogenik disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen karena infeksi virus dalam sel inang tidak mengganggu aktivitas sel. Pada siklus lisogenik, proses pengandaan materi genetik virus berlangsung bersamaan dengan pembelahan sel inang. Tahapan dalam daur lisogenik berupa pelekatan, penetrasi, dan tahap profage. Selanjutnya, setelah menyelesaikan kegiatan di atas, kalian tadi sudah bisa memerinci bagian-bagian virus atau struktur virus atau ciri, kemudian kalian sudah merinci juga reproduksi virus yaitu daur litik dan lisogenik. Berikutnya, mengapa virus corona sangat cepat dalam menginfeksi tubuh manusia dan apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Beberapa alasannya yaitu karena perubahan komposisi lapisan protein virus sehingga dapat masuk ke sel tubuh lebih mudah. Terjadi mutasi DNA virus sehingga membuat infeksi terjadi lebih cepat dengan gejala yang lebih berat. Oke, terima kasih. Terus bagaimana solusi dari permasalahan di atas? Solusi yang kami tawarkan adalah sesuai anjuran pemerintah, yaitu senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga agar tetap fit. Oke, terima kasih. Baik, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, ada kelompok yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, silakan. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Bisa diulangi? Apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2, apakah antibiotik efektif dalam proses apa tadi? Pencegahan virus corona? Tidak, antibiotik tidak efektif melawan virus. Antibiotik hanya efektif melawan infeksi bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus sehingga antibiotik tidak efektif melawan COVID-19. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan atau pengobatan COVID-19. Di rumah sakit, dokter kadang-kadang akan menggunakan antibiotik untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri sekunder yang dapat menjadi komplikasi COVID-19 pada pasien yang sakit serius. Antibiotik hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Baik, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Sudah terpuaskan? Jadi bakteri itu tidak, atau maaf, virus itu tidak cocok jika diobati dengan antibiotik. Karena antibiotik itu untuk mengurangi atau meminimalisir bakteri atau mengobati infeksi dari bakteri. Ada pertanyaan lain mungkin? Baik, tidak ada, silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang mau buka? Baiklah, kelompok 3 akan presentasi, silakan disimak. Apakah bisa dimulai teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman. Saya Mardiana Febriani Saputi dan di sebelah saya ada Tirta Nirmala, Azizatul Fadila, Novita. Berikutnya kelompok 3. Apakah permasalahan yang Anda temukan setelah menonton video tersebut atau yang sudah Anda scan tadi? virus corona menyerang organ tubuh manusia, Pak. Virus corona menyerang organ tubuh manusia. Baik, bagus sekali. Kemudian berlanjut, tadi kan sudah ada gambar virus, salah satunya yaitu bakteriofag. Silakan kalian analisis bagian dari virus tersebut, kemudian apa saja fungsinya dari bagian-bagian tersebut. Kepala mengandung asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid bentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. DNA menyimpan dan membawa informasi genetis. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Virus terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang Ya. Spike. Struktur protein virus yang berbentuk seperti paku-paku untuk pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik sehingga bisa masuk ke dalam sel. Oke, terima kasih Febri. Selanjutnya reproduksi pada virus, khususnya tahapan replikasi atau perbanyakan, yaitu daur litik terlebih dahulu. Silakan Tirta Nirmala. Siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah, lisis, kemudian mengeluarkan partikel virus yang baru. Tahap-tahap dan siklus litik yaitu pelekatan, penetrasi, replikasi, praktikan, dan lisis. Oke, selanjutnya pada daur lisogenik, silakan dipaparkan atau dideskripsikan. Siklus lisogenik disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen karena infeksi virus dalam sel inang tidak mengganggu aktivitas sel. Pada siklus lisogenik, proses penggandaan materi genetik virus berlangsung bersamaan dengan pembelahan sel inang. Tahapan dalam daur lisogenik berupa perlekatan, penetrasi, dan tahap profek. Oke, selanjutnya mengapa virus corona sangat cepat dalam menginfeksi tubuh manusia? Apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Apa alasannya? Beberapa alasannya yaitu karena perubahan komposisi lapisan protein virus sehingga dapat masuk ke sel tubuh lebih mudah. Terjadi mutasi DNA virus sehingga membuat infeksi terjadi lebih cepat dengan gejala yang lebih berat. Selanjutnya, dari permasalahan di atas, kira-kira solusi apa yang bisa kalian tawarkan? Silakan, Sisa. Sesuai anjuran pemerintah yaitu senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga agar tetap fit. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 3 sudah presentasi. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya. Silakan. Kapan penelitian tentang virus pertama kali dilakukan atau bagaimana awal mula virus ditemukan?
Bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana pertama kali virus ditemukan, kemudian penelitiannya seperti apa? Jawab dulu. Yang dilakukan Adolf Mayer saat meneliti penyakit mosaik pada tembakau pada tahun 1882. Adolf Mayer yang merupakan ilmuwan Jerman menemukan daun tembakau yang berbintik kuning. Mayer melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah tanaman yang sakit pada tanaman sehat. Ternyata tanaman sehat menjadi tertular. Jadi tahun berapa tadi penelitiannya? 1882, Pak. 1882 Adolf Mayer itu sudah melakukan penelitian bahwasannya tanaman tembakau yang sakit itu kemudian diekstrak dan kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, ternyata ikut tertular. Saat itulah bertanya kenapa kira-kira bisa tertular seperti itu, ternyata didapatkan ada sebuah makhluk yang bernama virus yang sekarang kita kenal. Baik, terima kasih kelompok 3, sangat baik. Silahkan ditutup agar bisa diakhiri. Demikian hasil presentasi kami tutup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Baiklah, tiba saatnya kelompok yang terakhir, the last but not the least. Yang terakhir bukan berarti yang terjelek, tapi kita lihat apakah kelompok terakhir menjadi yang terbaik atau justru malah sebaliknya. Silakan. Kelompok baiklah, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Susanti, Imratul Amelia, Laila Hajarul Aswadita, Juliana. Baiklah, kelompok 4, permasalahan apa yang Anda temukan setelah menonton video yang telah Anda share? Virus corona yang menyerang organ tubuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya analisis bagian-bagian struktur dari bakteriofag. Kemudian berikut jelaskan fungsinya. Struktur kepala, keterangannya mengandung asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid bentuk polihidrat dengan jenis asam nukleat DNA. DNA menyimpan dan membawa informasi genetis. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Ekor virus terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel nada inang. PK, struktur protein virus yang berbentuk seperti paku-paku untuk pelekatan virus dan permukaan sel inang yang spesifik sehingga bisa masuk ke dalam sel. Baik, terima kasih. Berikutnya daur litik dan daur lisogenik merupakan tahapan dari replikasi virus. Silakan dideskripsikan tahapan-tahapan dari daur litik yang pertama. Siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah lisis, kemudian mengeluarkan partikel virus yang baru. Tahap-tahap dalam siklus litik yaitu pelekatan, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Baik, terima kasih. Berikutnya daur lisogenik. Silakan dideskripsikan. Siklus lisogenik disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen karena infeksi virus dalam sel inang tidak mengganggu aktivitas sel. Pada siklus lisogenik, proses penggandaan materi genetik virus berlangsung bersamaan dengan pembelahan sel inang. Tahapan dalam daur lisogenik berupa pendekatan,
berupa perlekatan, penetrasi, dan tahap profage. Baik, terima kasih. Berikutnya, mengapa virus corona sangat cepat dalam menginfeksi tubuh manusia dan apa kaitannya dengan struktur dan replikasi pada virus? Karena perubahan komposisi lapisan protein virus sehingga dapat memasukkan ke sel tubuh lebih mudah. Terjadi mutasi DNA virus sehingga membuat infeksi terjadi lebih cepat dengan gejala lebih berat. Oke, selanjutnya mungkin kalian mempunyai solusi atau apa ya, masukan dari permasalahan di atas bagaimana upaya penanggulangannya. Solusi yang kami tawarkan adalah anjuran sesuai pemerintah, yaitu senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga tubuh agar tetap fit. Oke, terima kasih kelompok 4. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sebenarnya apa saja penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus? Terima kasih. Jadi pertanyaan dari kelompok 1, penyakit yang mengakibatkan atau diakibatkan oleh virus yang menyerang manusia itu ada apa saja kira-kira? Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus antara lain influenza, flu burung, campak, cacar air, dan herpes zoster, hepatitis, polio, gondong, AIDS, Ebola, herpes, simplex, rabies, SARS, COVID-19. Baik, terima kasih. Adakah pertanyaan untuk kelompok 4 lainnya? Oke, jika tidak ada silakan kelompok 4 boleh kembali ke tempatnya. Silakan ditutup terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan LKS-nya. Baiklah anak-anak sekalian, jadi karena kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah presentasi, maka saya akan memberikan sedikit penguatan terhadap konsep yang telah kalian pelajari. Jadi virus itu mempunyai banyak sekali bentuk. Beberapa bentuk virus adalah seperti ini, yaitu bentuk oval, yaitu influenza, kemudian virus rabies, dan virus corona itu juga termasuk bentuk oval. Kemudian ada juga bentuk silindris seperti TMV, yaitu tobacco mosaic virus atau virus yang menyerang di tembakau. Berikutnya ada lagi yaitu polihidris, kemudian ada kompleks, dan untuk yang kompleks ini contohnya adalah bakteriofag yang telah kalian analisis tadi. Selanjutnya ciri-ciri umum virus yaitu dari segi ukuran, virus itu sangat kecil atau mikroskopis, ukurannya yaitu sekitar 25 sampai 300 nanometer, yaitu dapat diamati dengan mikroskop elektron, jadi tidak bisa diamati dengan mikroskop biasa. Kemudian sifatnya yaitu parasit obligat intraseluler. Itulah kenapa jika virus di luar inang, virus menjadi inaktif atau tidak aktif. Tapi ketika sudah berada di dalam tubuh makhluk hidup, virus menjadi sangat aktif dan dapat bereplikasi atau bereproduksi. Kemudian sifat virus berikutnya yaitu memiliki asam nukleat, tapi tidak bisa memiliki keduanya, yaitu bisa memiliki DNA atau RNA saja. Kemudian dapat bereproduksi dengan replikasi tadi, yaitu melalui daur lisis dan daur lisogenik. Kemudian sifat mati, kenapa virus bisa disebut makhluk mati, yaitu dapat dikristalkan. Kemudian struktur berbeda dengan sel dan tidak dapat melakukan metabolisme tubuh. Jadi karena virus itu bisa termasuk makhluk mati atau makhluk hidup, maka virus disebut juga makhluk peralihan.
Jadi tadi yang menjawab virus termasuk makhluk hidup juga benar, makhluk tidak hidup juga benar. Tapi yang lebih benar lagi yaitu virus termasuk makhluk peralihan, yaitu antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, tadi strukturnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, ini berikutnya adalah bagian-bagian virus atau salah satunya ini adalah bakteriofag ya. Tadi juga ada dijelaskan siklus litis dan siklus lisogenik. Nah, sekarang berikutnya adalah kita melakukan refleksi. Sebelum kalian melakukan refleksi ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk pertanyaan ini sudah saya share linknya ke grup WhatsApp kalian, silakan nanti diisi. Selanjutnya silakan diisi dengan jujur, seperti saya mampu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik, ya atau tidak. Jadi refleksi ini wajib kalian isi untuk evaluasi pembelajaran berikutnya. Oke. Berikutnya kita adakan evaluasi, silakan kembali ke tempat masing-masing dan barang bawaannya dikembalikan kembali ke tempat masing-masing. Baiklah anak-anak, jadi kita akan melaksanakan tes evaluasi. Silakan linknya diklik, link sudah tersedia di grup WA kalian. Itu adalah ada 5 soal evaluasi yang kalian kerjakan. Waktu mengerjakan kurang lebih 10 menit. Silakan dikerjakan dengan baik. Waktu dimulai dari sekarang.
Baiklah anak-anak sekalian, waktu telah berakhir, silahkan pencet tombol finish kalau kalian sudah selesai. Nanti hasilnya akan saya bagikan ke grup WA kalian. Seperti biasa, jika nilai kalian 25 ke bawah, nanti kalian harus mengikuti pengajaran ulang. Kemudian kalau di bawah 50, kalian mengikuti penugasan dan remedi. Selanjutnya jika nilai kalian di bawah 65, kalian mengikuti remedi ulang saja. Tapi jika kalian tidak remedi, kalian mengerjakan tugas pengayaan. Jadi silahkan nanti diperhatikan benar-benar kriteria mana yang kalian dapatkan. Jadi remedi kita ketika nilai kalian di bawah 65. Selanjutnya dari hasil belajar kita, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Silahkan kesimpulan dari pelajaran hari ini bagaimana? Silakan Susan. Virus adalah makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Virus mempunyai struktur seperti kepala, DNA atau RNA, selubung, lempeng, serabut ekor. baik, terima kasih Yuli. Baik, berikutnya. Reproduksi virus dengan daur litik dan lisogetik. Baik, terima kasih kepada yang sudah memberikan kesimpulan. Selanjutnya, apa pelajaran bermakna atau hal apa yang bisa kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Tidak sembarangan dalam mengkonsumsi antibiotik saat sakit karena tidak selamanya sakit disebabkan oleh bakteri kalau virus tidak mempan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ya, silakan. Penularan virus sangat cepat sehingga perlu menjaga tubuh sebaik mungkin karena mencegah lebih daripada mengobati. Baik, terima kasih. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kesimpulan sudah dipaparkan oleh teman kalian, sekaligus pelajaran bermakna juga sudah telah disampaikan. Jadi itu akhir dari pelajaran kita. Terima kasih atas waktu kalian semua. Semoga kedepannya kita semakin sehat dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akhiri pelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Semuanya bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Iya. SMK? Ya, terima kasih, silakan.